Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang virus dengue. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Alianis Dewi Sapirda. Saya Cahya Ilma Azizah. Saya Lengga Citra Nelika. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian virus dengue. Virus dengue adalah virus RNA yang termasuk dalam famili Flaviviridae dan genus Flavivirus yang menjadi penyebab penyakit demam dengue pada manusia. Demam dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini disebarkan melalui gigitan nyamuk. Gejala yang umum terjadi akibat kondisi ini adalah demam tinggi, ruam, sakit kepala, dan nyeri otot. Demam dengue banyak ditemukan pada negara-negara beriklim tropis termasuk Indonesia. Penyakit infeksi yang sering terjadi pada musim hujan ini sering disamakan dengan demam berdarah karena sama-sama disebabkan oleh virus dengue. Next. Selanjutnya, taksonomi. Yang pertama, tingkatan rel. Riboviria merupakan kelompok virus yang memiliki RNA dependent dan RNA polimerase. Yang kedua, tingkatan kingdom. Orthonavirae yang mencakup semua virus RNA beruntai tunggal atau ganda yang tidak memiliki fase DNA dalam siklus replikasinya. Yang ketiga, tingkatan pilum. Citrinoviricata mengelompokkan virus RNA positif yang memiliki struktur dan organisasi genom yang mirip. Yang keempat, tingkatan kelas. Plasmaviridates, kelas ini mencakup berbagai virus RNA positif termasuk yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Selanjutnya, tingkatan order atau ordo. Amylovirales, ordo ini mencakup virus-virus yang biasanya disebarkan melalui vektor seperti nyamuk atau kutu. Yang kedua, tingkatan famili, Flaviviridae, famili virus yang terdiri dari virus kecil beramplop dan dengan genom RNA untai tunggal positif. Yang ketiga, tingkatan genus. Flavivirus, genus ini mencakup banyak virus penting medis seperti dengue, Zika, West Nile, dan demam kuning. Yang terakhir adalah tingkatan spesies. Dengue virus seperti virus yang secara khusus menyebabkan penyakit demam dengue pada manusia. Yang selanjutnya ada morfologi dan juga struktur virus dengue. Virus dengue termasuk dalam famili Flaviviridae dan juga genus Flavivirus. Secara morfologi, virus ini terbentuk sferis dengan ukuran diameter sekitar 50 nanometer. Genomnya berupa RNA untai tunggal dengan polaritas positif sepanjang kurang lebih 11 kilobase yang dapat langsung berfungsi sebagai mRNA. Komponen virus yang pertama ada protein C, melindungi genom RNA dan menjaga kestabilan inti virus. Yang kedua, selubung lipid, lapisan luar virus yang berasal dari membran sel inang melalui proses budding atau proses virus keluar dari sel inang dari sel dengan membungkus diri memakai membran sel inang. Yang ketiga, protein E, antigen utama yang berperan dalam perlekatan virus ke reseptor sel target serta proses fusi membran. Yang keempat, protein M membantu pembentukan partikel virus yang matang dan menjaga kestabilan struktur. Kemudian ada protein non-struktural, merupakan protein yang dihasilkan dari genom. Protein non-struktural virus dengue terdiri dari N1, 2, 3, 4, 5 yang berperan dalam replikasi, pembentukan, dan juga menghindari sistem imun inang. Kemudian ada replikasi dan juga siklus hidup. Yang A ada absorpsi. Virus dengue menempel pada reseptor spesifik di permukaan sel target melalui interaksi protein E dan juga molekul reseptor sel. B. Penetrasi. Setelah menempel, virus masuk ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, membentuk vesikel endosit yang membawa virus ke dalam sitoplasma. C. Eklifase. Endosit vesikel mengalami penurunan pH yang memicu fusi membran, sehingga terjadi virus terlepas dan virus RNA tertinggal di sitoplasma. D. Pembentukan komponen virus. Virus RNA berfungsi sebagai mRNA yang diterjemahkan menjadi poliprotein panjang. Poliprotein ini dipotong menjadi protein struktural,
misalkan C, PRM atau M dan juga E, dan protein non-struktural, yaitu N1 sampai N5, yang berperan dalam replikasi dan juga perakitan virus. E ada perakitan, genom RNA baru dibungkus protein C, genom RNA baru dibungkus protein C, lalu partikel belum matang terbentuk di retikulum endoplasma dengan lipid yang mengandung protein PRM dan juga E. Maturasi, partikel bergerak ke apparatus Golgi. PRM dipotong menjadi M sehingga terbentuk virus mata yang infektif. G. Pelepasan virus matang keluar dari sel melalui mekanisme budding, mengambil lipid dari membran sel inang lalu siap menginfeksi sel lain. Yang selanjutnya yaitu ada patogenesis virus dengue. Patogenesis virus dengue melibatkan beberapa tahap. Virus dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang akan membawa virus setelah menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Setelah masa inkubasi sekitar 4-7 hari, virus akan masuk ke dalam peredaran darah manusia dan menginfeksi sel darah putih atau leukosit, terutama monosit dan makrofag untuk bereplikasi. Yang pertama yaitu ada penularan dan masa inkubasi. Virus dengue ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang telah terinfeksi. Setelah gigitan virus masuk ke dalam tubuh manusia dan mengalami masa inkubasi selama 3-14 hari, selama masa ini, virus mulai bereplikasi di tempat gigitan dan menyebar ke aliran darah. Yang kedua yaitu ada viremia dan infeksi sel target. Virus dengue memasuki peredaran darah dan menginfeksi sel darah putih, terutama makrofag dan monosit. Virus bereplikasi di dalam sel ini menyebabkan peningkatan jumlah virus dalam darah yang berlangsung sekitar 5-7 hari. Sel makrofag yang terinfeksi juga berperan sebagai antigen presenting cell atau APC, mengaktifkan sel T helper dan sel T sitotoksik serta sel B untuk memicu respon imun. Yang ketiga yaitu ada respon imun dan produksi antibodi. Infeksi virus dengue menstimulasi respon imun tubuh yang kompleks. Sel T helper mengaktifkan sel T sitotoksik yang menghancurkan sel terinfeksi dan menginisiasi produksi antibodi oleh sel B. Antibodi IgM muncul pada infeksi primer, sedangkan infeksi sekunder menyebabkan peningkatan antibodi IgG yang lebih cepat dan kuat. Respon imun ini menyebabkan pelepasan mediator inflamasi yang menciptakan gejala seperti demam, nyeri otot, dan malaise. Yang keempat ada kerusakan endotel dan kebocoran plasma. Virus dengue dan respon imun yang berlebihan menyebabkan kerusakan pada sel endotel pembuluh darah, sehingga terjadi kebocoran plasma ke jaringan sekitar. Kebocoran ini mengarah ke manifestasi klinis seperti demam berdarah dan dengue shock syndrome, ditandai dengan peredaran dan ditandai dengan perdarahan dan penularan volume darah sirkulasi. Yang kelima ada gangguan koagulasi. Virus dengue mengaktifkan jalur koagulasi melalui faktor intrinsik dan ekstrinsik, menghasilkan trombin yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Kesamaan protein virus E dengan plasminogen menyebabkan antibodi yang terbentuk terhadap protein E mengikat plasminogen, sehingga menghambat fibrinolisis. Akibatnya terjadi pembentukan fibrin yang tidak terkontrol, menimbulkan trombositopenia dan gangguan pembekuan darah yang berparah pendarahan. Yang selanjutnya yaitu ada diagnosa laboratorium. Diagnosis laboratorium virus dengue dilakukan dengan beberapa metode yang saling melengkapi untuk memastikan infeksi menentukan tingkat keparahan penyakit. Yang pertama yaitu ada deteksi antigen NS1. Pemeriksaan NS1 adalah metode deteksi awal yang diaplikasikan pada fase viremia.
yaitu hari 1 sampai 5 setelah demam. Tes ini digunakan sebagai screening awal karena sensitivitas dan spesifitas tinggi untuk diagnosis awal demam dengue. Yang kedua yaitu ada deteksi antibodi IgG dan IgM. IgG dan IgM adalah antibodi yang dihasilkan oleh sistem imun sebagai respon terhadap infeksi virus dengue. IgM mulai terdeteksi sekitar hari keempat sampai kelima setelah demam mulai dan menandakan infeksi primer. IgG muncul pada infeksi sekunder dan bertahan lebih lama, menandakan infeksi masa lalu atau reinfeksi. Yang ketiga yaitu ada deteksi asam nukleat virus. RT-PCR sangat sensitif dan spesifik untuk mendeteksi RNA virus dengue secara langsung. Pemeriksaan ini dilakukan pada fase awal infeksi, yaitu pada hari 1 sampai 5 setelah muncul demam. Selanjutnya, epidemiologi. Yang pertama, agen penyebab. Virus dengue termasuk dalam genus Flavivirus, famili Flaviridae. Terdiri dari 4 ferotip. Yang pertama, DENF1, DNV2, DENV3, DNV4. Infeksi oleh satu serotip hanya memberikan kekebalan spesifik terhadap serotip tersebut. Yang kedua, vektor penularan. Ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes, khususnya Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini aktif menggigit pada pagi hingga sore hari, kemudian berkembang biak di genangan air bersih. Selanjutnya yang ketiga, musim dan pola penularan. Yang pertama, musiman. Kasus meningkat pada musim hujan akibat meningkatnya populasi nyamuk. Kemudian di daerah endemik, kasus dapat terjadi sepanjang tahun tapi memuncak saat musim hujan. Selanjutnya, wabah dengue bisa muncul secara periodik, biasanya setiap 3-5 tahun karena dinamika kekebalan populasi terhadap serotip yang beredar. Yang terakhir, pengendalian berdasarkan epidemiologi. Yang pertama 3M+, seperti menguras, menutup, mendaur ulang. Yang kedua, fogging hanya efektif untuk nyamuk dewasa. Yang ketiga, vaksinasi terbatas pada kelompok tertentu. Yang keempat, edukasi masyarakat dan surveillance kasus aktif. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan utama terfokus pada memutus rantai penularan melalui pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Langkah yang dilakukan antara lain 3M, menguras, menutup, dan mengubur tempat penampungan air, penggunaan kelambu, memasang kasa pada ventilasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, vaksin demam berdarah seperti Dengvasia dan vaksin terbaru Hidenka telah tersedia di beberapa negara, namun penggunaannya masih terbatas dan harus disesuaikan dengan riwayat infeksi sebelumnya. Pengobatan jika terkena atau terpapar virus dengue, hingga saat ini belum ada obat antivirus khusus untuk demam berdarah. Penanganannya lebih bersifat suportif, yaitu menjaga keseimbangan cairan, istirahat yang cukup, dan pemberian antipiretik seperti paracetamol untuk menurunkan demam. Hindari aspirin atau NSAID karena dapat meningkatkan risiko perdarahan. Pada kasus berat, diperlukan terapi cairan intravena, pemantauan ketat tanda-tanda vital, serta transfusi darah atau komponen darah bila terjadi perdarahan masif. Dengan penanganan suportif yang tepat, sebagian besar pasien dapat pulih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.